yang sudah berkenan hadir memenuhi undangan untuk acara pengajian hari ini. Semoga langkah kaki ibu-ibu semua dari rumahnya masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang jalan kaki, yang naik kendaraan, semuanya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kembali mengizinkan kepada kami dari Yayasan Iqra'ul Quran bekerja sama dengan DT Peduli untuk menggelar event kajian bersama Hakim. Mudah-mudahan masjid ini tambah makmur dan mudah-mudahan masjid ini juga tambah nyaman. Bahkan bersyukur kepada Allah karena masjid ini masjid yang lebih dulu didatangi Agib daripada Al-Jabar. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Bu. Masjid kami dulu udah lama Al-Muhajirin, alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang hari ini sudah berikhtiar mensukseskan kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberikan pahala yang banyak dan besar kepada seluruh panitia. Baik ibu-ibu, saya akan mengisi sambil nunggu guru kita. Jadi sebelum Agim, terimalah nasihat A. Herman. Jadi sebelum Agim, A. Herman dulu. Sudah siap ngajinya Bu? Baik, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan Februari. Ada daksaroleh. Jarang kan ibu ngomong Rojab, Syakban, jarang. Tapi hari ini alhamdulillah Muhajirin. Begitu ditanya langsung, alhamdulillah sekarang ada di bulan Rojab. Alhamdulillah. Tanggal berapa Rojab? Mulai culam-cilum tak sebenarnya. Tanggal 2. Tahun berapa? 1440. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apal terus. Ya. Nah biasanya gitu apal bulan Islamah lamun beureum. Nah ieu beureum, oh Maulid Nabi. Engke leungit teh beureumna poho deui. Tapi 1 bulan penuh orang Islam hafal kalender Islam adalah Ramadan. Ya, tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, apa? Ya, karena dihitung tiap poe. Di sabarang poe puasa teh. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Banyak sekali keutamaan berkaitan dengan bulan Rajab. Di antaranya adalah bulan Rajab ini adalah ada momentum bersejarah dalam kehidupan umat Islam, wabil khusus kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa diisrokan dan dimi'rajkan. Saya tidak akan cerita sejarah karena saya yakin sering, tapi saya hanya ingin mengambil beberapa pelajaran saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu sedang sedih, berduka. Maka tahun itu disebut dengan tahun hazn, tahun kesedihan. Apa yang membuat Rasul sedih? Karena Rasul pertama sedih ditinggal wafat istri yang begitu dicintai dan mencintainya, yaitu Siti Khadijah. 2, Rasulullah sedih karena ditinggal wafat paman yang disayanginya, yaitu Abu. Sedih karena paman yang dicintai dan mencintainya wafat tidak dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang ketiga sedih karena orang Arab, orang Mekah tidak mau menerima dakwah Nabi. Sampai Rasulullah memutuskan berangkat ke Taif dengan satu harapan, mudah-mudahan orang Taif mau menerima dakwah beliau. Tapi ternyata orang Taif bukan menerima dengan baik-baik, tapi justru orang Taif malah melempari dan mencaci beliau sampai beliau berdarah. Kesedihan inilah yang kemudian Allah memberikan
kebahagiaan kepada Nabi. Allah angkat kesedihan Nabi, Allah ganti dengan kebahagiaan lewat perjalanan Isra dan Mi'raj. Kenapa perjalanan Isra Mi'raj ini disebut perjalanan yang membahagiakan bagi Nabi? Karena mohon maaf Ibu, peristiwa Isra dan Mi'raj bukan hanya sekedar bicara tentang melihat kekuasaan Allah, tapi peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi bisa bertemu langsung dengan Allah. Puncak kebahagiaan seorang hamba adalah ketika bisa bertemu dengan Allah. Ya mun ibu ayeuna bahagia di dunia, Bu, aslinya ini belum bahagia puncak. Belum seberapa. Kalau ibu kelak meninggal, ibu dapat nikmat kubur, itu bahagia, tapi belum sampai kepada puncak. Begitupun kalau ibu dan bapak diputuskan Allah jadi penghuni surga, maka bapak ibu bahagia, tapi belum sampai kepada puncak. Karena puncak kebahagiaan seorang hamba tatkala bertemu dengan Allah. Maka itulah harusnya cita-cita tertinggi dalam hidup kita. Kita ingin bisa bertemu dengan Allah. Ustaz, memang Rasulullah sedih ditinggal wafat istri, sedih. Dan ciri orang beriman mah sedih kalau ditinggal orang yang disayangi. Apalagi orang itu adalah orang baik. Siti Khadijah itu bukan hanya sekedar istri secara biologis, bukan hanya sekedar istri yang menyiapkan keperluan sebagai seorang suami, bukan. Tapi Khadijah itu dalam mata Nabi sebagai pembela dakwah. Mungkin ibu-ibu sering dengar kalau bicara orang terkaya di Mekah, salah satunya adalah Siti Khadijah. Jadi kalau kekayaan orang Mekah itu dikumpulkan, maka sepertiganya itu setara dengan kekayaan Siti Khadijah. Habis, tidak bersisa. Bahkan dalam sebuah keterangan dikatakan, ketika Siti Khadijah wafat, maka bajunya tidak kurang dari 80 tambalan. Orang yang kaya raya, orang yang cantik sekali, habis hartanya dipakai mendorong, mendukung, berjuang membela agama Allah. Ridho diberikan kepada Rasulullah. Kita harus belajar dari beliau. Kita mah sering kali suami ngomong, "Mah, nginjem heula mas kawin, kenaon keur modal eueuh." Tidak pamali eta mah nu istri. Mah nginjem heula duit eueuh. Engke ge dibayar teu percaya. Kamari ge can mayar. Apakah istri yang salah? Apakah istri yang pelit? Kalau begitu belum tentu. Jangan-jangan Pak, istri kita tidak seperti Khadijah karena kita anak can siga Muhammad. Iya kan, kalau Rasulullah jelas ketika mohon maaf Siti Khadijah mengeluarkan seluruh hartanya, semua hartanya dipakai dakwah, seluruh hartanya dipakai berjuang membela agama Allah, maka tidak ada rasa sayang sedikit pun dikeluarkan. Ketika Rasul melihat butuh ini ya Rasulullah. Orang-orang miskin, kesulitan, orang menyembah Allah, kemudian diberi oleh Siti Khadijah makanan segala macam sampai habis. Nah, orang mah meureun Pak punten introspeksi, orang mah pinjam ka istri teh punten istri apalah dipake naon. Cek istri orang mah modal mata rokok jual. Iya. Tapi lamun dipake jalan Allah mah saya yakin istri juga akan mendukung insya Allah. Jadi Siti Khadijah itu mohon maaf sampai dikatakan kata Nabi, kalau aku dalam ketakutan maka asal melihat wajah Siti Khadijah, maka setengah ketakutanku hilang. Dan kalau dia bicara, jadi kalau Siti Khadijah bicara, maka seluruh ketakutanku hilang. Jadi melihat wajahnya setengah ketakutan hilang,
Kalau bicara, seluruh ketakutannya hilang. Belajar ibu tanya suami, Pak, mun bapak kersian ningali wajah mama kumaha? Maaf Pak, nambah sieun. Mun istri bicara, pingsan. Ayo belajar Bu. Makanya kalau ibu bersolek, berdandan, mohon maaf, bukan untuk orang lain. Tapi ibu bersolek, berdandan, sampai cek ibu cantik, harus cantik menurut pasangan. Kalau ibu bicara sekuat tenaga, bicara yang menenangkan, bicara yang menenteramkan, bicara yang sampai suami itu ngerasa kehilangan. Kalau ibu tidak bicara, jangan dibalik. Suami bersyukur kepada Allah, nah istrinya nyeri huntu. Nah bersyukur nyeri huntu, sabab teloba ngomong. Ya. Ayo belajar jadi Siti Khadijah. Makanya ketika Rasulullah suatu saat ketakutan ketika mendapatkan wahyu, kemudian Rasulullah pulang ke rumah dengan rasa khawatir dan takut. Kemudian dibukakan pintu oleh istrinya Khadijah. Rasul mengatakan, Jamiluni, selimuti aku. Kemudian diselimuti, dibaringkan, didekap, dipeluk. Kemudian Siti Khadijah mengatakan, Ya Rasulullah, engkau ini orang baik. Engkau adalah orang yang senang menyambungkan silaturahim. Engkau tidak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Engkau disayangi oleh Allah. Dilapangkan hatinya, dibesarkan dadanya. Maka itulah yang membuat Rasulullah merasa kehilangan ketika Khadijah meninggal. Kalau pamannya Rasul sedih, mohon maaf Bu, karena pamannya wafat tidak dalam keadaan beriman. Padahal pamannya itu membela dakwah Nabi. Pamannya itu berjuang di garda terdepan ketika Nabi ada yang mau mengganggu orang-orang Quraisy. Makanya keberanian orang Quraisy sampai mau membunuh Nabi di saat pamannya sudah tidak ada. Cuma sedih Nabi, kenapa pamannya tidak memeluk agama Islam. Maka Allah kemudian berfirman, Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kau cintai, tapi hidayah itu aku berikan kepada orang yang aku kehendaki. Makanya Bu, mun ibu nyuruh anak sholat, itu berbari emosi. Sambil ngadoa, ya Rob, engkau yang memiliki hidayah, engkau yang membolak-balikan hati. Jadikannya Rob anak saya jadi anak yang soleh, anak yang mau ibadah kepadamu. Beres itu. Suami disuruh ke masjid, susah, gak usah bertengkar. Sampai datang Pak RT. Kunaon ibu pasnya geuleuh atuna. Ieu pemimpin keluarga muka masjid. Ngapain Bu? Kalau nyuruh kebaikan harusnya jadi kebaikan. Makanya kalau nyuruh sesuatu ke anak, ke suami, ke istri, ke tetangga, kepada siapapun, kalau belum bergerak melakukan, yakin hidayah itu milik Allah. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah bersedih ketika menyampaikan risalah, banyak yang tidak menerima. Makanya saya ngebayangin ya, saya mah enak Bu, para penceramah sekarang enak sekali mau dakwah teh. Jamaah geus karumpul. Panas make AC. Eueuh AC age. Angin gelembung. Tina buka pantau jamaah. Raos pisan. Cai aya. Ngan boda subuh. Eueuh kiru. Coba Bu, tisu ada, aduh raos pisan, cari make panggung, make kursi. Nabi ketika datang ke Taif sama mau berdakwah, sama mau menyampaikan kebaikan. Mohon maaf, jangankan disambut dengan Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Jangankan disambut itu Bu, yang ada mah dilempari, dicaci, wah diteriaki, dihina, direndahkan.
kasih Allah. Makanya terkadang saya itu malu sebenarnya kalau ceramah gini teh malu. Malunya apa? Ya Rob, baru bisa ngomong, baru bisa bicara, tapi aslinya mah terkadang apa yang dibicarakan itu belum bisa ngamalin. Aslinya baru bisa menyampaikan, sedangkan apa yang disampaikan masih jauh daripada perilaku saya sendiri. Makanya saya memohon kepada Allah, semoga Allah mengampuni setiap kata-kata yang belum sesuai dengan perbuatan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, maka tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersedih seperti itu, maka kemudian Allah membahagiakan beliau dengan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. 1.200 km kurang lebih jarak Mekah ke Palestina. Kalau naik bis bisa 2 hari 1 malam. Kalau naik pesawat mungkin beberapa jam. Kalau jalan kaki wallahu a'lam. Kemudian Rasulullah diangkat oleh Allah, dimi'rajkan, dinaikkan dari mana? Dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, lewat langit ke-7. Jaraknya wallahu a'lam. Makin duwi ka ayeuna abdi can pernah naik ka langit. Iya. Sampai ketemu dengan Allah, sampai mendapatkan perintah sholat dari Allah. Buah dari apa Nabi sampai diangkat ketemu dengan Allah? Buah dari apa sampai Nabi dibahagiakan oleh Allah? Buah dari apa sampai Nabi tinggi derajatnya di sisi Allah? Satu, buah dari kesabaran. Buah dari kesabaran. Jadi kalau ibu sekarang ingin bisa merasakan Allah, kalau ibu ingin segera bisa merasakan kehadiran Allah, dekat dengan Allah, naik derajat, tinggi kedudukan, mohon maaf, salah satu yang harus dilatih, belajar sabar. Makanya tinggal sabar karena bawah sudah penuh, dinaikin oleh Allah ke lantai 2. Ya, benar Bu? Tuh, Nusa Malabar naik ke lantai 2. Jadi Rasul dibahagiakan oleh Allah karena kesabaran, bisa menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah Bu bagi Allah, mudah bagi Allah merubah dari sedih kepada bahagia, mudah bagi Allah dari hina menjadi mulia, mudah bagi Allah merubah dari miskin menjadi kaya, mudah bagi Allah merubah dari tidak punya apa-apa menjadi segala ada. Mudah bagi Allah. Hanya syaratnya harus belajar sabar. Kedudukan seperti apa Ustaz yang mudah membuat orang sabar? Maka Bu, kalau ibu ingin belajar sabar, maka ibu harus selalu menjadi hamba. Harus menjadi hamba. Kalau hamba, mohon maaf, akan selalu merasa di bawah, akan selalu merasa rendah. Bukan berarti dalam urusan manusia, terutama dalam urusan dengan Allah, selalu merasa banyak dosa sehingga membimbing dia sabar untuk terus bertobat. Merasa tidak punya apa-apa sehingga membimbing dia sabar untuk apa? Terus berjuang. Orang yang menjadikan dirinya hamba itu akan lebih mudah Bu mencapai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesabaran itu bakal muncul. So, punten Bu, ketika ibu belajar jadi orang yang seorang hamba, enak. Biasanya orang itu sulit bisa sabar karena merasa paling pintar, merasa paling tahu, merasa paling kaya, merasa paling hebat, merasa orang tua, merasa paling senior. Biasanya sulit untuk sabarnya.
Makanya kalau sudah hilang sabar mah kayak iblis. Iblis kalau sudah tidak ada tawadu, sudah tidak ada rasa sabar, tidak bisa jadi hamba. Lihat iblis. Apa yang terjadi dalam kehidupan iblis? Ketemu Allah sudah, tinggal di surga udah. Tapi ketika dia tidak ada kesabaran, ketika disuruh bersujud kepada Adam, maka apa yang terjadi dalam hidup iblis? Dilaknat oleh Allah. Makanya ibu-ibu sekalian, ayo belajar sekarang mah meningkatkan kesabaran kita. Jadilah hamba yang baik kepada Allah. Kalau Allah sekarang nyuruh kepada kita, ayo ibu-ibu tutup aurat, mangga Gusti, insya Allah saya taat, saya dengar, saya laksanakan. Tutup. Kalau Allah sekarang nyuruh baca Al-Quran, mangga Gusti, abdi mah hamba, dipiwara ngaji, siap abdi ngaji ya Allah. Disuruh sholat, siap ya Allah. Dan memang saya mah harus begitu. Suruh sujud, sujud. Enak kan Bu? Saya sering mencontohkannya kayak punya pembantu tuh enak gitu ya. Iya Bu, lapar, masakin apa tuh Bu? Indomie, siap. Badai goreng, badai kuah, goreng mie, mangga. Oh. Bu, Indomie badai naon ibu, teh manis, badai teh putih, teh manis putih, gulana, sari, siap. Tahu saya, aya naon deui Bu? Biasa, pangjemurkeun acuk nunang nyuci, mangga ibu, itu tugas bibi. Memang bibi di dia keur melayani ibu. Bibi, siap aya naon deui ibu? Ciwi punten, ibu terada paregel, pangijitkan ke ibu, ridho ibu kan abdi mah, budakna ibu, abdi mah hambana ibu, abdi mah pembantuna ibu, dipiwarang naon ibu, insya Allah abdi mah bade turut dan pasti ibu piwarang ibu saya. Bi, naon ibu, haus, oh mangga. Suatu saat si bibi teh ngalamun si kanu sedih. Cek ibu teh nah si bibi sedih. Disampeurkeun ibu, bibi, ai bibi kunaon geus sedih. Ah, tuh ibu, nyarios ka ibu. Kunaon bibi sedih? Sedih ibu abdi teh urang kali rek dapat sakola. Terus can gaduh sepatu, can gaduh seragam. Nah, bibi teh nyarita ka ibu. Nah, isin tuh ibu. Pancang waktu gajian. Bibi, ya bibi teh geus dianggap batur ku ibu teh. Geus dianggap dulur sabab bibi teh bager, bibi teh nyaah ka keluarga ibu. Bibi teh nurut lamun dititah ku ibu. Tah, duitna sugan cukup keur beli sepatu. Ibu meuni gede-gede teuing. Ah, sakitu mah leutik. Jik bisi nyesa kabeh keur ongkos keur naon. Mun kurang ngomong deui ka ibu. Waduh, kata pembantu asa nikmat bisa. Terus tuh, oyong jadi pembantu sih kan gitu. Ada ibu mah ngabayangkeun atuh ngabantuan orang. Ka suami ge kuduna mah kitu. So, mun jadi istri ka suami kitu da enak kan itu. Mama, siap papi. Mama ada untuk papi. Kunaon pi? Mah, asa tak enak badan. Kenapa? Ini dipijit sama mami? Iya, pijit. Allahumma sholli ala Muhammad. Ma, naon deui papi? Haus. Aduh, jika mun suami gaduh proyek, istri nu kitu mah punten teu kudu minta apa. Ma, tah. Samilia. Percaya ya. Silakan mama mau kemanapun jalan-jalan. Senang gak senang kira-kira? Sabalikna. Namun anak-anak ke orang tua itu oke kan punya. Cek ibu teh, ya mama belajar, mangga mama
Dek, apalagi mah mandi, udah mah. Dek, PR, sudah mah. Seneng gak? Seneng. Tapi sekarang ada pembantu, Bibi, mulai naik nada anak karena jawab. Terus jawab, Bibi. Nah, panada teh lu asli jawab mun ngaji mah betul. Nah, aya nu mimiti nadana asli Bibi. Teu ngadenge atas Bibi. Padahal aya naik nada jawab Bibi, teu ngajawab keneh. Naik jawab Bibi. Kakara si Bibi nyamperkeun. Aya naon? Ibu teh gogorowokan wae. Di lapar, astagfirullah ibu. Lapar wae mending ngomong ka Bibi. Hayong naon ibu teh? Pang masakeun Indomie. Ibu, Indomie mah gampang, ibu ge bisa sorangan. Cing atuh Bibi da Bibi teh pembantu pang masakeun sekali mah. Sok teu naon ibu. Ibu hayang mie kuah, ibu mie kuah mah eueuh. Mie goreng anu aya lah. Tong mempersulit membantu ibu teh. Tah ibu, bisa kalian atuh caina Gusti eta cai deukeut tinggal mencet. Kagok ke nonton sinetron, jeung pembantu. Bibi, aya naon deui ibu? Arek nitah deui. Ya teu sakalian tuh poekeun pakaian ya Allah ibu. Rek hujan, kewe gampang cicing ibu. Abdi bade bobo siang heula. Eta pembantu bener raos. Kira-kira mun pembantu ngalamun terus minta tulung, ditulungan mah? Rek dibere ongkos mah? Rek diperpanjang kontrakna mah? Kudu dikumaha tuh? Sepakat? Sepakat, dipecat. Masya Allah. Jadi kabayangnya lamun ibu ku Allah digeroan kita ngaji sakedap ya Allah. Kita sholat mungkin heula kamu. Kita sedekah can beunghar ya Allah. Gitu Bu? Kita melayani suami capek. Cing kira-kira kudu ditulungan atau kudu dipecat? Aduh ibu, orang maraos bisanya mun mikirin ka pembantu mah kitunya. Padahal mun urang ditapakuri bobo udah ku Gusti Allah loba jarang ditulungan. Lambat dibere jalan keluar beureun da urang nasga kitu. Ayo makanya jadi hamba mah enak. Jadi mengadang adan teh abdi mah hamba Allah. Lamun dikiruan ku Allah teh kudu mulu sabab abdi mah butuh pertolongan Allah. Itu Bu. Nah, kalau orang bisa memposisikan dirinya sebagai hamba yang baik, yang taat, maka yakinlah Bu, tidak ada yang sulit bagi Allah merubah kehidupan kita. Enggak ada yang susah. Enggak ada yang susah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah mah tinggal jadi. Enggak ada yang susah. Susah itu kalau dipikirin oleh kita. Susah itu kalau dipaksakan dikerjakan oleh kita. Tapi coba kalau melibatkan Allah, apa yang susah? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang yang sabar. Makanya ayo latih Bu, mulai sekarang belajar sabar. Nah ini juga nyambung dengan tema mempersiapkan hati menyambut bulan. Jadi sebenarnya Bu, kudu dipersiapkan. Salah satu yang harus dipersiapkan oleh kita tuh bicara tentang kesabaran kalau mau masuk Ramadan. Sabar itu pekerjaan hati Bu, bukan pekerjaan lisan. Pekerjaan hati. Kebayang orang bagaimana mungkin bisa beribadah dengan baik termasuk di bulan Ramadan kalau tidak ada rasa sabar dalam hatinya. Biasanya pagi-pagi harus makan, sekarang harus sabar nungguin azan maghrib. Betul? Biasanya bangun agak siang, sekarang harus sabar bangun pagi karena nyiapin untuk makan sahur. Biasanya senang ngobrol ngalir ngidul, sekarang harus belajar sabar nahan lisan jangan sampai merusak pahala puasa. Betul Bu?
Tadarus dengan ibu-ibu Ramadan butuh sabar. Terus sabar tadarus teh Bu, sabar. Sabar nungguan yang bergiliran baca. Komo nu bacana masih terbata-bata. Eta mending bisa kalimah ya Allah gitu. Kasih sama itu. Jaba kate geus hayang geura tamat. Maju di situ mah geus 2 kali hotam. Banyak urang can hotam. Ieu tuh gara-gara si ibu ieu keor gitu kan. Butuh sabar. Masuk pada Isya salat ke masjid, Isya taraweh, butuh sabar lamun papanggih jeung imam leno. Benar? Butuh sabar Ibu. Coba kan di urang sok punten, dari urang mah aya istilah taraweh ke salat gancang di urang mah. Makanya beda bacaan imam teh, Isya jeung taraweh beda di urang. 5 menit deui. Coba mun Isya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salat naon eta? Beres salat Isya sunnah langsung cek imamna istawwa tadi lu suku paku. Silakan safnya luruskan kembali. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih. Maka di kita mun imam tarawih lama, jamaah ribut. Bararatu. Saya mah geus apa jamaah batuk, da beda ku batuk jeung batuk babatukan beda. Lamun geus dilatih oper gigi langsung jamaah. Hanya di kita mah terkadang punten ya. Salat tarawih teh bacaan tajwidna teu kabawa, makhrajna teu kabawa, tapi asal gancang. Cuma cek jamaah hebat. Ibu imam top markot itu sih gak kamari ya Allah Gusti. Kamari mah bosan setengah salapan. Ayeuna mah tinggal jam 8. Alhamdulillah. Kitu ayeuna mah Pak. Makanya mun imam lulila teh geus kudu kan teh dicoret. Kecuali di al-muhajirin, insyaallah di al-muhajirin tartil. Nah itu teh butuh sabar. Dalam ibu sabar punten, jangankan setelah sholat, di saat sholat saja gak pernah menikmati sholat. So begitu imam membaca lagi, Alhamdulillahirabbil alamin. Eta ciri Gusti sayang saya. Tarawih sayang saya. Geus kitu teh waladdallin. Amin. Tadi keheul amin. Geus kitu kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Cing surat naon? Amma yatasaalun. Tekira-kira anak kakara seumur hidup jika di Mekah wae langsung Pak
'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Allahu Akbar. Ternyata imam opat ayat. Kumaha ta mana bagi buku? Aduh, aing sudon semua. Gitu teh. Coba erek khusyuk kumaha eta salat, selama salat mikiran imam. Dan terkadang punten kita, saya yang jadi imam juga, terkadang punten bukan ingat ke Allah, mikiran kapake jeung so, gua asli abdi pengalaman. Jadi mun sholat teh mikiran jamaah kapake teu ieu, alus teu ieu, teu orang deui moal. Gitu Pak. Mohon maaf pantes ya sholat setiap Ramadan dikerjakan tapi belum bisa berubah kehidupan kita. Mungkin salah satunya karena tingkat kesabaran kita dalam bertemu dengan Allah belum kuat. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan ayat mana Pak? Sabar. Ya, termasuk sabarlah dalam kepanasan, sabarlah dalam dingin, sabarlah dalam pengabdian kepada Allah. Karena kesabaran itulah yang akan mempertemukan kita dengan Allah. Terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa niatkan hari ini bersedekah. Jangan lupa niatkan hari ini mau berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan lupa niatkan hari ini mau belajar dan mengamalkan apa yang dipelajari. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.